adalah proses pengorganisasian dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Nah, untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama mengelola SDM sebagai aset yang penting untuk keunggulan kompetitif organisasi, menyelesaikan kebijakan HRM dengan kebijakan bisnis dan strategi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan SDM yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada dalam perusahaan. Lalu membangun sebuah organisasi yang sederhana dan lebih fleksibel yang mampu merespon lebih cepat terhadap perubahan. Selanjutnya, mendorong kerja tim dan kerjasama melintas batas-batas internal organisasi. Selanjutnya, membuat filosofi berorientasi pelangganan untuk yang kuat di seluruh organisasi. Yang terakhir, memperdayakan karyawan untuk pengelolaan pembelajaran dan pengembangan diri mereka sendiri. Selanjutnya, di sini ada fungsi Project Human Resource. Eh, untuk yang pertama itu ada job analisis dan desain. Nah, sesuai dengan strategi perusahaan yang telah diterapkan oleh top manajemen, maka Departemen SDM itu membuatkan analisis skill, ability atau knowledge dari yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan strategi perusahaan. Analisa nilai yang disebut sebagai job analisis. Nah, analisis ini kemudian dikembangkan menjadi struktur organisasi dengan job description atau job description untuk menjalankan strategi perusahaan. Nah, pada job description ini tentu ada requirement skill, ability, dan knowledge. Nah, proses nilai yang disebut job design. Selanjutnya itu ada recruitment dan selection. Nah, Departemen SDM ini kemudian membuat iklan lowongan kerja dan mengadakan rekrutmen dan tentu saja menyeleksi pelamar-pelamar kerja. Nah, rekrutmen ini juga adalah proses dari perusahaan untuk mencari pelamar-pelamar untuk kemungkinan dijadikan karyawan. Nah, seleksi merupakan proses seleksi untuk mengidentifikasi para pelamar yang sesuai dengan skill, ability, dan knowledge yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan strategi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada training dan development. Setelah Departemen SDM mendapatkan staf sesuai dengan job rekrutmennya, ada posisi-posisi tertentu yang memerlukan training khusus. Ada juga posisi-posisi yang tidak perlu training khususnya karena skill sudah dimiliki oleh staf baru ini. Nah, departemen juga perlu memberikan pengembangan-pengembangan soft skill untuk melihat potensi leadership dan setiap staf yang telah direkrutnya. Nah, untuk yang ketiga ini, yang keempat ini ada performance management. Nah, tujuan dari performance management itu adalah memastikan bahwa aktivitas hasil kerja dan produktivitas karyawan sesuai dengan strategi perusahaan. Departemen SDM perlu membuat sistem penilaian karyawan sesuai dengan peningkatan produktivitas dari karyawan atau staf. Nah, tentu saja peningkatan produktivitas ini juga harus disertai peningkatan kesejahteraan karyawan. Manajer yang memiliki pengetahuan detail mengenai pekerjaan dari bawahannya cenderung memberikan penilaian performance secara subjektif. Nah, untuk manajer yang tidak menguasai secara detail pekerjaan atau anak buahnya menggunakan alat ukur performa dan penilaian performance. Nah, untuk yang selanjutnya ada pay struktur dan benefit. Nah, departemen juga perlu membuatkan struktur gaji, misalnya gaji pokok dan tunjangan. Nah, tujuannya supaya standarisasi struktur gajian perusahaan jelas dan pengeluarkan pembutuhan juga sesuai produktivitas karyawannya. Nah, untuk yang terakhir ini ada labor dan employer relation. Perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan karyawan-karyawannya. Nah, departemen juga harus memahami undang-undang tenaga kerja setempat. Departemen SDM juga perlu menjaga hubungan yang baik dan pembentukan serikat buruh pada perusahaan tersebut. Nah, mengenai labor dan employee relation ini, dasarnya adalah bagaimana perusahaan memandang karyawan-karyawannya. Nah, perusahaan juga dapat memandang karyawan sebagai aset yang harus terus dikembangkan atau perusahaan juga dapat memandang karyawan sebagai beban yang harus terus dikurangi biayanya. Nah, perusahaan-perusahaan juga yang membutuhkan skill yang tinggi akan melihat karyawan sebagai aset, sedangkan perusahaan yang membutuhkan skill yang rendah akan melihat karyawan sebagai biaya. Nah, perusahaan yang sehat seharusnya memilih karyawan yang produktif sebagai aset. Selanjutnya ada 4 tahapan manajemen SDM. Untuk yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada akuisisi tim proyek, yang ketiga mengembangkan tim proyek, dan keempat ada pengelolaan tim proyek. Nah, dari keempat tahapan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mutiara Eka dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan proses strategis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tujuannya adalah 1. Memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, 2. Menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah memaksimalkan kontribusi individu dan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Next. Yang kedua ada akuisisi tim proyek. Tujuan dari akuisisi tim proyek ini adalah untuk menyusun
akuisisi tim proyek dalam konteks manajemen sumber daya manusia merujuk pada proses merekrut, memilih, dan mengontrak anggota tim yang akan terlibat dalam sebuah proyek. Akuisisi tim proyek merupakan langkah penting dalam membangun tim yang efektif kompeten untuk melaksanakan proyek dengan sukses. Proses akuisisi tim sendiri adalah pertama ada identifikasi kebutuhan tim, terus ada rekrutmen, ada seleksi, kontrak, dan pengenalan dan integrasi tim. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ya ini mengembangkan tim proyek. Mengembangkan tim proyek dalam konteks manajemen sumber daya manusia merujuk pada proses memperkuat keterampilan, pengetahuan, dan hubungan kerja dalam tim proyek. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja tim, membangun sinergi, dan mencapai tujuan proyek secara efektif. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ada mengelola tim proyek. Mengelola tim proyek dalam konteks manajemen sumber daya manusia merujuk pada proses pengawasan, koordinasi, dan pembinaan anggota tim untuk mencapai tujuan proyek dengan efektif. Ini melibatkan pengelolaan aspek-aspek manusia dalam tim seperti motivasi, komunikasi kinerja, pengembangan, dan manajemen konflik. Next. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada gambaran tentang proses manajemen proyek sumber daya manusia yang terdiri dari Plan Human Resource Management, yang kedua ada Acquire Project Team, yang ketiga ada Develop Project Team, yang keempat ada Manage Project Team. Dengan tujuan keseluruhan yaitu untuk memastikan bahwa tim proyek memiliki anggota yang tepat dengan keterampilan pengetahuan dan pengalaman yang efektif. Next. Yang pertama ada Plan Human Resource Management, adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hubungan pelaporan, dan menciptakan rencana manajemen kepegawaian. Untuk manfaatnya sendiri, untuk menetapkan peran dan tanggung jawab proyek, bagian organisasi proyek, dan rencana manajemen kepegawaian termasuk jadwal untuk akuisisi staf dan pemecatan. Plan Human Resource Management yang efektif harus memperhatikan, merencanakan faktor-faktor, dan menjadikan pilihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Berikut ini merupakan overview dari Plan Human Resource Management. Yang pertama ada input, yang terdiri dari Project Management Plan, yang kedua Activity Research Requirements, yang ketiga ada Enterprise Environmental Factor, yang keempat ada Organizational Process Assets. Selanjutnya ada Tools and Technique. Yang pertama ada Organization Charts and Position Description, Networking, yang ketiga Organizational Theory, yang keempat Expert Judgment, yang kelima Meeting, dan yang terakhir outputnya sendiri ada Human Research Management Plan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk Acquire Project Team, di mana proses mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya manusia dan mendapatkan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Di sini manfaat proses ini terdiri dari menguraikan dan membimbing seleksi tim dan tanggung jawab tugas untuk mendapatkan tim sukses. Untuk Acquire Project Team terdapat 3 kolom juga, ada input, tools, and technique, serta output. Dimulai dari input terlebih dahulu, ada 3 poin, yaitu ada human resource dan organizational process asset. Dari yang pertama yaitu ada human resource management plan, rencana pengelolaan sumber daya manusia, mampu memberikan pengaduan bagaimana sumber daya manusia dalam proyek harus diidentifikasi, dikelola, hingga pada akhirnya dapat dilepaskan untuk bisa menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua ada enterprise environmental factor, di mana hal ini mempengaruhi proses tim proyek akuisisi, meliputi beberapa hal namun tidak terbatas pada informasi, kebijakan administrasi, serta beberapa lokasi penempatan. Yang terakhir ada organizational process asset, yaitu mempengaruhi proses tim proyek akuisisi, mencangkup
kebijakan, standar organisasi, proses, dan prosedur. Berikutnya untuk tools and teknik ada 6, yaitu pre-assessment, di mana ketika anggota tim proyek dipilih terlebih dahulu, mereka dianggap sudah ditetapkan sebelumnya. Keadaan ini dapat terjadi jika proyek tersebut merupakan hasil dari orang-orang tertentu yang diidentifikasi sebagai bagian dari proposal yang kompetitif. Jika proyek bergantung pada keahlian orang-orang tertentu atau jika beberapa tugas staf didefinisikan dalam piagam proyek. Yang kedua ada negotiation. Tugas staf dinegosiasikan pada banyak proyek. Misalnya tim manajemen proyek mungkin perlu bernegosiasi dengan beberapa stakeholder. Kemampuan tim manajemen proyek untuk mempengaruhi orang lain memainkan peran penting dalam menegosiasikan tugas staf, seperti halnya politik organisasi yang terlibat. Selanjutnya ada acquisition. Ketika organisasi yang berkinerja tidak dapat menyediakan staf yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, layanan yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber luar. Hal ini dapat melibatkan perekrutan konsultan perorangan atau pekerjaan subkontrak ke organisasi lainnya. Selanjutnya ada virtual team. Virtual team yaitu penggunaan tim virtual menciptakan kemungkinan baru saat memperoleh anggota tim proyek. Tim virtual dapat didefinisikan sebagai kelompok orang dengan sasaran bersama yang mempengaruhi peran mereka dengan sedikit atau tidak ada waktu yang dihabiskan untuk bertemu secara tatap muka. Yang terakhir ada multi-kriteria decision analysis, yaitu kriteria seleksi sering digunakan sebagai bagian dari perolehan tim proyek dengan menggunakan alat analisis keputusan multi-kriteria. Kriteria dikembangkan dan digunakan untuk menilai atau memberi skor terhadap anggota tim potensial. Untuk kolom yang terakhir ada output, yaitu tugas staf proyek, kalender sumber daya, serta pembaharuan rencana pengelolaan proyek. Next. Kemudian ada develop project team. Develop project team merupakan proses peningkatan kompetensi interaksi anggota tim dan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek. Manfaat menghasilkan peningkatan kinerja tim, peningkatan keterampilan dan kompetensi orang atau karyawan, yaitu mampu termotivasi, tingkat pergantian staf berkurang, serta meningkatkan keseluruhan kinerja proyek. Untuk pengelompokan masih sama, ada input, tools and teknik, serta output. Input sendiri ada Human Resource Management Plan, Project Staff Assessment, serta Resource Calendar. Untuk tools and teknik ada 7 poin, yaitu interpersonal skill, training, team building activities, ground rules, collection, recognition and reward, personal assessment tool. Yang terakhir ada personal assessment tools. Untuk kolom output sendiri ada team information assessment, serta enterprise environmental factor update. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada manage project team. Manage project team ini merupakan proses kinerja anggota tim mengamati, memberikan umpan balik, menyelesaikan masalah, dan perubahan mengelola tim untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Manfaatnya pengaruh perilaku tim, mengelola konflik, menyelesaikan masalah, dan penilaian kinerja anggota tim. Adapun input diantaranya 1. Human Resource Management Plan, 2. Project Staff Assessment, 3. Team Performance Assessment, 4. Issue Log, 5. Work Performance Report, 6. Organizational Process Assessment.
Adapun outputnya, 1 change request, 2 project management plan update, 3 project document update, 4 enterprise environmental factor update, yang kelima, organisasional proses assess update, dan disertai tekniknya yaitu observation and conversation. Selanjutnya ada project performance appraisal. Selanjutnya conflict management dan interpersonal skill. Next. Adapun studi kasus yang diambil yaitu sebuah terminal peti kemas Koja merupakan salah satu pelabuhan yang memberikan jasa pelayanan bongkar dan muat peti kemas yang terletak di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. KSO TPK Koja merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II dalam bentuk kerjasama operasi antara PT Persero Pelabuhan Indonesia II dengan PT Hutchinson Port Indonesia. Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak 489 orang yang dipimpin oleh General Manager serta dibantu oleh 4 orang Deputy General Manager. Selama tahun 2010 hingga tahun 2014, KSO TPK Koja mengalami penurunan secara pertumbuhan dari pendapatan usaha bersih, laba usaha dan produksi, serta menghadapi tantangan persaingan. Meninjau hal tersebut, pihak manajemen KSO TPK Koja harus melakukan tindakan untuk merubah perusahaan menjadi lebih kompetitif, efisien, serta terus tumbuh dan produktif. Meningkatkan kinerja karyawan menjadi salah satu solusi untuk membuat perusahaan menjadi kompetitif, efisien, terus tumbuh, dan produktif. Pertanyaannya adalah bagaimana KSO TPK Koja menghadapi permasalahan yang ada, serta bagaimana cara mengelola sumber daya karyawan agar lebih profesional untuk menghadapi tantangan yang ada. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan. Kemudian di sini masuk pada permasalahan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pada KSO TPK Koja selama ini telah dilaksanakan dan anggaran untuk pelatihan pun telah disediakan. Namun, kebutuhan pelatihan dan pengembangan belum didasarkan atas kebutuhan karyawan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan belum dilaksanakannya direktori pelatihan dan pengembangan. Kemudian penilaian kinerja karyawan. KSO TPK Koja telah memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang disebut dengan PUK atau penilaian untuk kerja. Namun sistem ini masih bersifat kualitatif dan belum dilengkapi dengan penilaian kuantitatif. Menyadari hal ini, pihak manajemen sedang menyiapkan rancangan sistem penilaian kinerja individu berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator. Dengan demikian, sistem PUK yang digunakan saat ini relatif belum dikaitkan secara langsung dengan sistem pemberian kompensasi dan promosi terhadap karyawannya. Selanjutnya ada permasalahan berikutnya, pemberian kompensasi. Sistem kompensasi pada KSO TPK Koja telah dicantumkan atau perjanjian kerja bersama dengan karyawan pada saat proses rekrutmen. Komponen kompensasi yang ada relatif telah mencakup unsur kompensasi yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Akan tetapi, sistem ini belum dikaitkan secara langsung dengan sistem penilaian kinerja, sehingga pemberian kompensasi masih bersifat paket atau flat. Promosi karyawan, sesuai dengan struktur organisasi yang ada, pemberian promosi terhadap karyawan secara natural hanya dilakukan berdasarkan kebijakan pemilik. Struktur tersebut relatif kurang memberikan peluang bagi karyawan lain untuk dipromosikan, sehingga karir path planning menjadi kurang jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ada solusi dari permasalahan sebelumnya. Yang pertama yaitu
perlu segera dilaksanakan direktori pelatihan dan pengembangan karyawan dari KSOTPK Koja agar pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik karyawan masing-masing dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja karyawan tersebut. Kemudian yang kedua, sistem PUK saat ini sebaiknya tidak digunakan lagi karena adanya bias penilaian. Sistem KPI yang sedang dirancang saat ini juga segera untuk diselesaikan, sehingga sistem KPI dapat segera diimplementasikan karena sistem penilaian kinerja ini merupakan bagian penting untuk secara langsung dikaitkan dengan sistem kompensasi dan promosi. Selanjutnya, sejalan dengan rekomendasi penilaian kinerja karyawan, sistem kompensasi juga seharusnya dikaitkan dengan penilaian tersebut, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan yang bersangkutan. Dan untuk solusi yang keempat, struktur organisasi yang telah dibuat sebaiknya ditinjau kembali untuk kemungkinan memperluas posisi atau jabatan dalam job family tertentu. Hal ini dapat mengakomodasi promosi karyawan-karyawan yang memenuhi persyaratan. Sama halnya dengan memberikan kompensasi, pemberian promosi terhadap karyawan juga harus berdasarkan dengan sistem penilaian kinerja yang perlu segera diperbaiki. Next. Nah, jadi kesimpulannya yaitu proyek Human Resource Management atau manajemen sumber daya dalam proyek merupakan sebuah proses penempatan sumber daya manusia ke dalam posisi yang sesuai dengan keahlian agar dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif sehingga proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Fungsi dari proyek Human Resource Management ini diantaranya yaitu untuk melakukan recruitment and selection dengan tepat, training and development, performance management, pay structure, incentives and benefits, labor and employee relations, dan job analysis and design. Tahapan manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan sumber daya manusia, akuisisi, mengembangkan dan mengelola tim proyek. Pengelolaan sumber daya dalam proyek sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan konflik internal, penurunan produktivitas, penurunan tingkat kepuasan karyawan, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang telah memaparkan presentasi. Selanjutnya mungkin ada beberapa tambahan dari Bu Rina. Kepada Bu Rina dipersilakan. Ya, terima kasih Nando dan kawan-kawan. Ini kelompok 4 tentang human resource ya. Jadi di dalam manajemen proyek itu ada project human resource management. Nah, dia di project manajemen proses grupnya melalui beberapa tahap ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada di planning. Ada planning, ada eksekusi. Nah, kalau di planning, apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah plan human resource management. Artinya dia merencanakan sumber daya yang diperlukan dalam suatu proyek. Nah, itu tadi disebutkan ya ada perencanaan SDM-nya. Perencanaan SDM ini kan bisa terkait berapa jumlahnya, kemudian orang dengan kemampuan seperti apa atau skill seperti apa. Nah, ini direncanakan artinya ada proses di planning, di perencanaan. Nah, kemudian proses berikutnya adalah dieksekusi. Jadi kalau Anda bayangkan di proses manajemen grup itu kan ada inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, controlling, sama closing. Nah, untuk human research ini dia adanya di proses planning dan proses eksekusinya. Di eksekusi itu apa yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan tadi disebutkan akuisisi tim proyek. Artinya kita membuat tim proyeknya. Jadi untuk menyelesaikan proyek itu kita harus membuat timnya dulu. Setelah itu baru kita mengembangkan tim proyek. Mengembangkan tim proyek ini caranya gimana? Tadi disebutkan bagaimana meningkatkan kemampuan dari tim tadi. Jadi kalau ternyata di tim kita ada yang memang skill-nya kurang, nah apa yang akan dilakukan? Apakah ada pelatihan, ada training, atau ada apa gitu kan ya? Nah kemudian dieksekusi yang terakhir adalah mengelola timnya. Jadi apa namanya? Manage project team ini seperti apa ya? Kita kelola apa sumber daya yang sudah ada itu kita bina. Ya, kita lakukan pembinaan terhadap sumber daya yang memang kita perlukan. Jadi kita mengelolanya itu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu ya. Jadi kita memerlukan orang yang misalnya bisa menggambar arsitekturnya. Nah, kita cari orang yang memang bisa itu gitu loh. Itu cara mengelolanya. Jadi kita menempatkan orang itu di posisi yang tepat. Jadi jangan kita perlunya orang dengan keahlian apa tapi meng-hire-nya orang yang punya kemampuan lain gitu. Nah, itu ya. Jadi si project human research tadi dia ada di proses planning dan eksekusi.
Ya, planning-nya merencanakan, eksekusinya dari akuisisi tim sampai dengan mengelola tim. Nah, itu ya yang diperlukan. Jadi kita meng-hire tim itu kan harus jelas berapa orang, kemudian orang dengan kemampuan atau skill-nya apa, gitu kan ya. Nah, itu mungkin ya tambahan dari saya. Mungkin bisa lanjut ke kelompok yang lain ya. Setelah kelompok 4, kelompok 5-nya siapa? Kelompok 5 ini komunikasi ya? Iya, Sudah Bu. ada? Ada. Ada sebentar, Bu. Boleh, silakan Tia ya. Nah, terus jangan lupa kelompok 1, 2, 3, 4 materinya silahkan di-upload ke grup kelas. Ya, sebutkan kelompok 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Nanti teman-temannya bisa mendownload. Ya, teman-temannya juga harus baca semua topik-topik ini, semua materi yang sudah disampaikan temannya ya. Jadi yang sudah silahkan di-share di grupnya ya. Silahkan Tia. Yang share screen-nya Asep, Bu, sebentar ya, Bu. Di slideshow ya, biar besar. Di slideshow, di PPT-nya tuh gambar mangkoknya diklik. Kanan bawah. Ini di room ada namanya Tati Lubis, kalau di absen siapa ya? Halo, Tati Lubis ada? Tati Lubis di absen namanya siapa? Maaf, Bu. Iya, di absen namanya siapa? Siti Hartati Lubis, Bu. Oh, sebentar. Siti Hartati Lubis, Bu. Oh, ya, ada. Soalnya saya di sini Tati Lubis, saya nggak ini. Iya, sudah ada Siti Hartati Lubis. Boleh, ini kelompok Asep, silakan di slideshow. Bentar, Bu. Udah ada, Bu? Udah, cuma belum besar, ini belum di slideshow ya? Sudah di sini mah. Itu Sep yang gambar mangkok di bawah, paling bawah, kanan bawah. Di samping volume ya? Jadi munculnya nggak besar gitu. Ini mah masih kecil. Nggak full maksudnya. Di sini mas sudah. Gitu ya. Yang ini ya. Sudah. Di sini mas sudah full. Iya, tapi kalau di yang saya terima di sini, jadi di sebelah kirinya masih yang kecil-kecilnya masih kelihatan Asep. Bentar.
Saya pause dulu, terus di itu dulu di slide show-nya apa di gambar mangkoknya paling kanan bawah itu loh. PPT. Iya yang ini. So, coba di slide show dulu baru share gitu. Biar munculnya full. Setelah communication siap yang RIS ya. Nanti kalau habis waktunya bikin room baru lagi saya. Kalau ini sudah belum, Bu? Ya, udah ini Mas Sep bener. Sok, mulai. Oke. Izin mulai ya, Bu ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai manajemen komunikasi dalam proyek. Nah, sebelum kita mulai ke penjelasan mengenai materi apa sih manajemen komunikasi proyek, kita sebaiknya mengetahui dulu tujuan untuk mempelajari manajemen komunikasi proyek. Next slide, punten. Oke. Tujuan dalam mempelajari komunikasi proyek pertama memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek, lalu memahami manfaat dari manajemen komunikasi proyek, serta memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui arti penting dari komunikasi dalam proyek. Pertama, komunikasi ini sangat penting karena komunikasi dapat menjadi penyumbang dampak buruk angka kegagalan pada sebuah proyek. Lalu, hasil riset menunjukkan bahwa banyak profesional tidak mampu melakukan komunikasi yang baik karena dalam budaya kerja kita tidak menempatkan seorang profesional ini menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, itulah kenapa kita perlu mengetahui dan memahami apa itu manajemen komunikasi proyek. Setelah mengetahui arti penting dan tujuan dari manajemen komunikasi proyek, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang akan dilanjutkan oleh Asep. Asep, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan definisi manajemen komunikasi proyek. Adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Kemudian tahapan manajemen komunikasi. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Untuk mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek dan memahami kebutuhan komunikasi mereka. Stakeholder dapat mencakup sponsor proyek, pemilik proyek, anggota tim proyek, pengguna akhir, pelanggan, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Kemudian ada perencanaan komunikasi, yaitu untuk menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan yang bukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Selanjutnya ada pelaporan kinerja, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Lalu mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada penutupan proyek. Untuk menyelesaikan komunikasi proyek, penyerahan produk atau layanan kepada pengguna akhir, serta
Kita baca. Adalah beberapa klien, pelanggan, mitra bisnis, penyedia layanan, regulator, komunikasi lokal, atau organisasi non-profit terkait. Selanjutnya akan diteruskan pembahasannya oleh teman saya. Oke, di sini saya akan masih melanjutkan tentang identifikasi stakeholder. Di sini ada poin analisis kepentingan dan pengaruh, evaluasi tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder terhadap proyek. Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh besar cenderung membutuhkan komunikasi yang lebih intensif. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan komunikasi. Tentukan kebutuhan komunikasi dari masing-masing stakeholder. Hal ini dapat meliputi jenis informasi yang mereka butuhkan, frekuensi komunikasi, dan saluran yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan mereka. Prioritaskan stakeholder. Prioritaskan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap proyek. Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar harus diberikan perhatian dan komunikasi yang lebih intensif. Lanjut. Perbarui dan pantau stakeholder. Stakeholder dapat berubah seiring berjalannya proyek. Jadi penting untuk secara teratur memperbarui dan memantau daftar stakeholder. Jika ada perubahan dalam kepentingan atau pengaruh mereka, perlu dilakukan penyesuaian dalam strategi komunikasi. Dalam identifikasi stakeholder, penting untuk melibatkan tim proyek dan mendengarkan masukan mereka. Selain itu, menggunakan teknik analisis stakeholder seperti matriks kepentingan pengaruh atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dapat membantu dalam proses identifikasi stakeholder yang lebih sistematis dan komprehensif. Di sini ada perencanaan komunikasi. Yang kedua, ini merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seiringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Dani. Baik, terima kasih. Dalam isi rencana manajemen komunikasi, itu terdapat poin-poin yaitu tentang kebutuhan komunikasi stakeholder, lalu informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Yang ketiga adalah stakeholder sendiri, yaitu orang-orang yang terlibat. Yang keempat, metode dan teknologi apa yang digunakan dalam penyampaian informasi. Selanjutnya, jadwal penyampaian informasi, metode untuk memperoleh informasi, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja, metode penyelesaian masalah, dan daftar istilah terminologi. Next. Berikut contoh dari dokumen perencanaan komunikasi, itu terdiri dari stakeholder, yaitu pihak-pihak mana yang berkepentingan atau terlibat, lalu ada nama dokumen, lalu dokumen template, yaitu jenis dokumennya, contact person, dan due date atau tenggat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tiga,
Distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang berguna. Termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meninggalkan distribusi informasi serta metode formal maupun informal. Next. Distribusi informasi. Ada beberapa hal penting dalam melakukan distribusi informasi. Yang pertama, penggunaan teknologi. Yang kedua, cara formal atau informal. Yang ketiga, penanganan informasi yang sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Yang keempat, memilih media yang cocok untuk berkomunikasi. Yang kelima, pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok. Yang keenam, teknik menyampaikan berita buruk. Yang ketujuh, pengaturan jumlah jalur komunikasi. Ada pelaporan kinerja. Merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang sudah dicapai, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sumber daya, seperti manusia, anggaran, dan waktu. Untuk mencapai tujuan proyek, yang termasuk dalam pelaporan kinerja antara lain, laporan status, menjelaskan di mana proyek berdiri di titik tertentu dalam waktu. Yang kedua, laporan kemajuan, menjelaskan apa yang telah dilakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga, perkiraan, memperkirakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Selanjutnya dibacakan rekan saya. Selanjutnya, mengelola stakeholder. Yang pertama, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, 2 alat penting termasuk metrik manajemen harapan dan catatan isu. Contoh metrik manajemen harapan, yang pertama ukuran sukses, waktu, prioritasnya 1, ekspektasinya semua jadwal harus realistis, semua target utama harus diprioritaskan. Tolak ukurnya, manajer proyek dan pihak sponsor harus lebih dahulu mengetahui apabila ada isu dan berdampak pada waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ruang lingkup, prioritasnya 2, ekspektasinya semua lingkup aktivitas harus jelas dan detail. Tolak ukurnya fokus pada rapat utama yang dibutuhkan sebelum mempertimbangkan hal-hal yang bersifat opsional. Selanjutnya, biaya, prioritasnya 3, ekspektasinya proyek sepenuhnya bergantung pada organisasi. Tolak ukur, menjaga pengeluaran sesuai dengan rencana proyek. Contoh catatan isu. Nomor 1, isu pertama, description, server cost 10% more than planned. Impact on projects like increase in project cost. That reportednya 1:11. Reported by Tom Executive to Rina, priority level M, due date 3/11. Status close. Comment, the sponsor agreed to provide additional fund to meet the deadline. Selanjutnya nomor isu 2, description to people leave the project, impact on project, need to reason personnel. That reported 4/11, reported by Gary, accident to Tiara, priority level H, due date 8/11, status open, komennya if Tiara cannot resign people within a week, she should to the peter directly. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Saya Melina akan membacakan tentang penutupan proyek. Penutupan proyek dalam manajemen komunikasi proyek adalah tahap akhir dari siklus proyek di mana semua kegiatan terkait komunikasi proyek diselesaikan secara formal. Tujuan penutupan proyek adalah untuk mengamankan hasil proyek, menyelesaikan komunikasi dengan stakeholder, dan mengumpulkan pembelajaran yang berharga untuk proyek yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam penutupan proyek terkait dengan manajemen komunikasi. Yang pertama, evaluasi hasil proyek.
Evaluasi hasil proyek ialah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil proyek untuk memastikan bahwa tujuan proyek telah tercapai. Mengkomunikasikan hasil ini kepada proyek dan stakeholder yang terlibat. Lalu yang kedua adalah penyampaian laporan akhir proyek. Penyampaian laporan akhir proyek ialah mempersiapkan dan menyampaikan laporan akhir proyek yang mencakup informasi penting tentang pencapaian proyek, kinerja tim, penggunaan anggaran, dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang proyek kepada pihak yang. Lalu yang ketiga adalah penyerahan produk atau layanan. Penyerahan produk atau layanan ialah jika proyek menghasilkan produk atau layanan, pastikan bahwa penyerahan dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Koordinasikan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan transisi yang mulus. Lalu yang keempat, mengevaluasi kepuasan stakeholder. Melakukan survei atau melakukan evaluasi formal terhadap stakeholder untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap proyek dan komunikasi yang dilakukan. Mengumpulkan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran dan dokumentasi. Pembelajaran dan dokumentasi ialah mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran dari proyek untuk meningkatkan praktik komunikasi di masa mendatang. Dokumentasikan pelajaran yang dipetik, keberhasilan, dan hambatan dalam bentuk panduan atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk proyek selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ialah membuat arsip proyek. Membuat arsip proyek ialah menyusun dan menyimpan dokumen-dokumen proyek dengan rapi. Ini termasuk laporan, catatan pertemuan, memo, dan dokumen lain yang relevan untuk referensi di masa depan. Lalu yang selanjutnya ialah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ialah menghargai kontribusi semua anggota tim proyek dan pihak-pihak lain yang terlibat. Mengucapkan terima kasih secara formal melalui komunikasi tertulis atau acara penutupan proyek. Lalu yang terakhir ialah penutupan proyek yang baik dalam manajemen komunikasi, membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proyek memiliki pemahaman yang lengkap tentang hasil proyek dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan praktik komunikasi di proyek berikutnya. Lalu, next selanjutnya akan dibahas sama teman saya yang bernama Fauzi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penutupan proyek. Saran peningkatan komunikasi. 1. Kelola konflik secara efektif. 2. Kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. 3. Jalankan rapat yang efektif. 4. Gunakan email secara efektif. 5. Gunakan template untuk komunikasi proyek. Next. Penanganan konflik. 1. Konfrontasi. Menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. 2. Kompromi. Menggunakan pendekatan memberikan dan mengambil. 3. Memperlancar, menekankan pada perbedaan dan kesepakatan. 4. Memaksa, menekankan pada pendekatan menang kalah. 5. Penarikan, menarik dari ketidaksetujuan aktual atau potensial. Next. Mengatur kebutuhan rapat secara efektif. 1. Menentukan apakah rapat dapat dihindari. 2. Tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. 3. Menentukan siapa yang akan menghadiri rapat. 4. Memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. 5. Mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. 6. Jalankan rapat secara profesional. 7. Membangun hubungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengembangkan infrastruktur komunikasi. Jadi, infrastruktur komunikasi ini adalah satu set alat, teknik, dan juga prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Di antaranya, yang pertama, peralatan, termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, dan teleconferencing system, sistem manajemen dokumen, dan pengolah kata. Yang kedua, teknik termasuk pelaporan panduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah, dan resolusi konflik dan teknik negosiasi.
Yang ketiga ada prinsip, termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati dalam etika kerja. Dalam manajemen komunikasi ini ada beberapa saran yang perlu diterapkan. Di antaranya, yang pertama menggunakan keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam menangani konflik. Yang kedua, selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, melakukan rapat dengan efektif. Keempat, menggunakan email secara efektif. Kelima, menggunakan template dalam komunikasi proyek. Dan yang keenam, membangun infrastruktur komunikasi. Nah, dari materi yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan tujuan dari adanya manajemen komunikasi proyek ini adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan juga sesuai. Proses utama dalam manajemen komunikasi, diantaranya yang pertama identifikasi stakeholder, perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, pengelolaan stakeholder, dan juga penutupan proyek. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktunya tinggal 2 menit, jadi setelah ini saya buka room baru ya. Buka room baru, kemudian siap untuk yang kelompok berapa 7 ya? Kelompok 4, 5, 6 ya. Kelompok 6 siap untuk risk management. Jadi yang lainnya tetap gabung ya. Ini karena sudah mau habis, saya bikin room baru sekarang ya. Bikin room baru dan silakan nanti gabung semua ke grup ke room yang baru saya buat ya. Baik, Bu.